salah kena. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Bayangkan seorang mantan pembunuh bayaran yang dikhianati, difitnah atas kematian keluarganya, dan ditinggalkan begitu saja untuk mati. Bertahun-tahun kemudian dia kembali, bukan sebagai korban tapi sebagai pemburu. Targetnya, sosok bertopeng yang telah menguasai kota dengan tangan besi. Sebelum kita menyelami kisah balas dendam yang gelap dan penuh aksi ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film seru lainnya. Bersiaplah karena perjalanannya baru saja dimulai. Berawal dari seorang pembunuh bayaran elit bernama Sakata yang sedang mengasah pedang andalannya. Malam itu, Sakata menerima tugas untuk membasmi mafia Yakuza yang telah menguasai kota Shinjo selama puluhan tahun. Ini adalah tugas terakhirnya, karena ia berencana pensiun. Di sarang Yakuza, seorang anak buah bernama Taneko melaporkan kepada bos mereka yang sudah tua, Bagong-kun, bahwa kelompok mafia baru bernama Kimengumi telah mengambil alih bisnis mereka di pelabuhan. Kimengumi menolak tunduk kepada Yakuza dan bahkan berniat melawan mereka. Mendengar laporan ini, Bagong-kun hanya tersenyum sinis, percaya bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Sebagai hukuman atas kegagalan Taneko, Bagong-kun menyobek mulutnya. Di saat yang sama, suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar markas. Sakata telah tiba dan siap menghabisi para Yakuza. Dengan pedang modifikasinya yang tajam, ia membantai puluhan anggota Yakuza satu persatu. Dalam aksinya, ia memotong tangan seorang Yakuza bernama Yuchuru. Setelah semua anak buah Bagong-kun tumbang, kini giliran sang bos yang menjadi incaran Sakata. Namun, rekan Sakata, Fujita, datang untuk menengahi, mencoba mengingatkan Sakata tentang niatnya untuk pensiun. Sakata tidak menggubrisnya dan pergi meninggalkan lokasi. Setibanya di rumah, ia disambut oleh istri dan putrinya Aoi dan Hyu. Keluarga kecil ini adalah alasan utama Sakata ingin berhenti menjadi pembunuh bayaran. Namun saat ia baru selesai mandi, ia mendengar teriakan Hyu. Dengan waspada, ia berjalan perlahan menuju ruang tamu dan mendapati keluarganya disandra oleh 5 anggota Kimengumi, masing-masing mengenakan topeng iblis. Ternyata Kimengumilah yang mempekerjakan Sakata dan Fujita untuk membasmi Yakuza. Namun mereka tidak bisa membiarkan Sakata pensiun begitu saja. Mereka melihatnya sebagai aset yang terlalu berharga untuk dibiarkan pergi. Sakata mencoba melawan, tetapi nyawa keluarganya terancam. Ia memohon kepada Master Kimengumi untuk membiarkan keluarganya hidup. Namun, tanpa belas kasihan, mereka membunuh Aoi dan Hyu tepat di depan mata Sakata. Dalam amarah dan kepedihan, Sakata bersumpah akan membalas dendam. Sayangnya, sebelum bisa bertindak, ia lebih dulu ditembak di kepala dan dibiarkan mati. Kimengumi kemudian mengatur berita bahwa Aoi dan Hyu dibunuh oleh Sakata sendiri sebelum ia mengakhiri hidupnya. Namun, 12 tahun kemudian, Sakata ternyata masih hidup, meskipun lumpuh akibat cedera otak. Sementara itu, di gedung wali kota Shinjo, Ryu Sunohara sedang diwawancarai tentang pesatnya kemajuan kota. Hanya dalam waktu 12 tahun, Shinjo berkembang pesat melebihi kota-kota besar di Jepang. Sunohara mendapat pujian dari berbagai pihak. Namun, seorang jurnalis bernama Kamiyama menyoroti serangkaian kasus misterius, seperti hilangnya gadis remaja setiap minggu dan kematian pejabat sebelumnya. Alih-alih memberi jawaban, Sunohara mengelak dan memperingatkan bahwa kota Shinjo memiliki aturan ketat.
Di sisi lain, Fujita membawa Sakata ke apartemen kumuh, mempercayakan perawatannya kepada Badrul. Suatu malam saat Badrul mencoba mengajak Sakata berjalan-jalan, mereka diserang oleh Yuchuru yang masih menyimpan dendam atas tangannya yang dipotong. Namun, ketika hendak membunuh Sakata, Yuchuru justru merasa kasihan dan pergi. Kamiyama masih gigih mengungkap kebenaran. Ia menemui Taneko, mantan anggota Yakuza, untuk mendapatkan informasi tentang Kimengumi. Namun, sebelum bisa menggali lebih dalam, seorang anggota Kimengumi bertopeng iblis merah muncul dan menyerangnya dengan palu. Tidak hanya itu, Taneko yang hendak kabur juga dicekik oleh anggota lain dan dipaksa membunuh Kamiyama. Sementara itu, Fujita yang sedang bermain TikTok mendapat telepon dari Badrul bahwa Sakata masuk rumah sakit setelah ditikam oleh Yuchuru. Sakata dijaga dua polisi yang kemudian didatangi oleh atasan mereka, Shinosuka. Ia menyuap mereka agar meninggalkan ruangan, lalu memasukkan racun ke infus Sakata. Namun saat hendak mengambil gambar kematian Sakata, tiba-tiba Sakata terbangun. Dalam emosi yang membara, ia menyerang Shinosuka. Emosi inilah yang perlahan mengaktifkan kembali sarafnya yang lumpuh. Dua polisi tadi kembali karena uang suap mereka kurang. Untuk menutupi perkelahian, Shinosuka berpura-pura bahwa Sakata masih tak berdaya. Namun, salah satu polisi mulai curiga dan Shinosuka langsung membunuhnya. Yang satunya ternyata bagian dari Kimengumi. Shinosuka mengira Sakata tidak bisa melawan, tetapi ia salah besar. Sakata menyerang dengan brutal, melempar anak buah Shinosuka dari lantai atas, lalu membunuh Shinosuka dengan cara mencekiknya dengan selimut. Tak lama kemudian, Badrul dan Fujita tiba, terkejut melihat Sakata yang sudah bisa berjalan. Di saat itu juga, Sakata melihat penjual kacang hijau. Saat memakannya, ingatan tentang keluarganya kembali, membangkitkan seluruh kekuatan dan kesadarannya. Sakata lalu menuju pabrik pengolahan sampah yang dikelola oleh anggota Kimengumi bernama Ikkaku. Namun, pabrik ini hanyalah kedok, sebenarnya tempat produksi micin haram. Ikkaku menghubungi Mahoroba, rekan yang bertanggung jawab atas perdagangan gadis-gadis muda. Mereka sepakat untuk menyuruh Fujita membunuh Sakata. Namun, Fujita menolak dan malah menyusun rencana untuk membantu Sakata. Fujita membawa Sakata dalam kantong mayat ke pabrik, berpura-pura telah membunuhnya. Para anak buah Ikkaku membuang kantong itu ke mesin penggilingan. Namun, Sakata keluar dari kantong dan membantai mereka. Ikkaku yang panik meledakkan pabrik untuk membunuh Sakata, tetapi Sakata selamat. Saat ia hendak membunuh Ikkaku, tiba-tiba Ikkaku ditabrak oleh Fujita. Fujita yang sekarat meminta maaf kepada Sakata, mengakui bahwa ia yang dulu mengkhianatinya. Mengetahui itu, Sakata langsung membunuhnya. Ia kemudian menyiksa Ikkaku di atas kapal. Saat Ikkaku meregang nyawa, Master Kimengumi yang ternyata adalah wali kota Sunohara menelepon, mengungkap fakta mengejutkan. Putri Sakata, Ryu, masih hidup dan ada di tangannya. Jika Sakata terus mengganggu, Sunohara akan membunuhnya. Mendengar hal ini, semangat Sakata untuk membalas dendam semakin membara. Ia membiarkan Ikkaku mati secara perlahan, bersiap untuk membalas dendam terhadap Sunohara. Di jilid ini, kita diperkenalkan dengan Ryo yang kini sudah menjadi gadis SMA. Namun, ternyata Ryo telah diasuh oleh Mahoroba sejak kecil, di mana sejak kejadian 12 tahun yang lalu. Mahoroba mendoktrin Ryo bahwa dirinya adalah ayahnya. Ketika Sunohara mengetahui bahwa Sakata telah mengetahui keberadaan Ryo, ia segera menghubungi Mahoroba dan memerintahkannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Sakata. Sementara itu, Sakata pergi menemui mantan polisi yang dulu pernah menjadi informannya, Yoshifumi Takigawa. Kedatangan Sakata ke sini bertujuan untuk mencari informasi tentang Kimengumi. Karena pernah ditolong oleh Sakata, Takigawa pun bersedia membagikan informasi, termasuk alamat-alamat para anggota Kimengumi. Takigawa juga memperlihatkan video pembunuhan yang dilakukan oleh Kimengumi 12 tahun yang lalu terhadap pemilik perusahaan security kota Shinjo. Setelah pemiliknya dibunuh, perusahaan tersebut diambil alih oleh Mahoroba. Dengan menguasai berbagai perusahaan besar dan bahkan kepolisian, Kimengumi menjadi tak tersentuh oleh hukum.
Mengetahui bahwa Mahoroba berada di kantor perusahaan security, Sakata segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, ia mulai membantai beberapa anak buah Mahoroba dan memasuki ruangan tempat Ryo berada. Namun, Ryo bersembunyi hingga Sakata menemukan foto-foto dirinya bersama Mahoroba. Di saat bersamaan, Mahoroba muncul, namun karena ada Ryo di sana, Mahoroba menyembunyikan senjatanya dan berpura-pura tidak mengenal Sakata. Pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di tengah perkelahian, Ryo secara tak terduga menyerang Sakata. Saat itulah Sakata melihat wajah putrinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, hatinya hancur saat Ryo memanggil Mahoroba sebagai ayahnya. Mahoroba kemudian melempar Sakata keluar dari jendela. Beruntung, Sakata diselamatkan oleh Takigawa yang datang dengan mobilnya. Saat Takigawa mengobati luka-luka Sakata, ia menerima telepon dari Sunohara yang mengancam agar Takigawa tidak ikut campur. Sunohara juga memberitahu bahwa Ryo kini ada di tangannya dan sedang dibawa ke markasnya. Mendengar hal itu, Sakata segera bersiap untuk menyelamatkan putrinya. Sebelum berangkat, ia kembali ke tempat persembunyiannya untuk mengambil pedang kesayangannya yang ia beri nama Kratos. Dengan senjata di tangan, ia mengendarai mobil lamanya menuju markas Sunohara. Sesampainya di sana, Sakata membantai anggota Kimengumi satu persatu. Setelah melewati berbagai pertempuran sengit, ia akhirnya berhadapan dengan Mahoroba. Dalam duel tersebut, Sakata teringat bahwa Mahorobalah yang menembak mati istrinya. Dengan penuh amarah, ia bertarung hingga akhirnya berhasil membunuh Mahoroba. Sakata kemudian menuju lantai atas untuk menemui Ryo. Tetapi sebelum sempat berbicara, ia disergap dan dipukuli oleh anggota Kimengumi bertopeng iblis merah hingga pingsan. Saat terbangun, ia telah dibawa ke hadapan Sunohara. Di sana, Sunohara berbicara tentang legenda iblis yang muncul setiap 55 tahun sekali di kota Shinjo. Awalnya, Sunohara mengira bahwa Sakata adalah iblis tersebut. Tetapi karena Sakata bisa dikalahkan dengan mudah, ia menganggapnya hanya manusia biasa. Saat Sunohara hendak membunuh Ryo, Takigawa tiba-tiba muncul dan menembaki para anggota Kimengumi. Dalam kekacauan itu, Ryo berhasil melarikan diri. Sementara itu, Sakata kembali bertarung, kali ini melawan Jin, anggota Kimengumi bertopeng iblis merah. Jin yang terampil hampir mengalahkan Sakata, tetapi pada akhirnya ia pun terbunuh. Melihat kematian Jin, Sunohara teringat masa kecilnya. Ternyata Jin dan Ryo adalah saudara kembar yang dibesarkan dalam satu perguruan yang sama. Mereka bahkan pernah membunuh guru mereka sendiri demi bertahan hidup. Pertarungan terakhir antara Sakata dan Sunohara pun dimulai. Namun, karena Sakata telah mengalami banyak luka, ia kalah dan lengannya dipotong oleh Sunohara. Meski demikian, Sakata menolak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang Sunohara dengan penuh amarah, akhirnya berhasil membunuhnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Sunohara menyadari bahwa Sakata adalah iblis Shinjo yang dimaksud dalam legenda. Setelah Sunohara terbunuh, Ryo kembali dan akhirnya mengingat bahwa Sakata adalah ayahnya. Saat mereka bersatu kembali, Mahoroba yang ternyata masih hidup mencoba menyerang. Namun, sebelum Mahoroba bisa mencapai Ryo, Sakata lebih dulu menghabisinya. Dengan demikian, seluruh anggota Kimengumi telah terbunuh, dan dendam Sakata akhirnya terbalaskan. Namun, karena kehilangan banyak darah, Sakata jatuh dalam pelukan Ryo. Saat petugas medis datang untuk memeriksa mayat Jin, ternyata Jin masih hidup. Setahun kemudian, Jin menggantikan posisi Sunohara sebagai wali kota. Namun, suatu hari saat Jin sedang melakukan ritual iblis, ia dibunuh oleh Ryo, yang kini telah menggantikan posisi ayahnya sebagai assassin paling brutal di Jepang. Dengan ini, kisah pun berakhir. Film ini mengingatkan kita bahwa masa lalu yang kelam tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantui.
Tapi, apakah balas dendam adalah jalan menuju kelegaan, atau justru semakin menjerumuskan Sakata ke dalam kegelapan yang lebih dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film aksi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua iblis bersembunyi dalam bayangan. Beberapa berjalan di antara kita.